Hari ini pernikahan anakku, tapi aku diusir dari rumah oleh menantu yang dulu. Sangat baik hati. Dia tidak hanya merampas semua hartaku, tapi juga mengklaim semua karya desain seumur hidupku. Sinta, putra saya hari ini baru menikahimu. Niat aslinya sudah terbongkar. Diam, manis kecil. Aku sarankan kau segera tanda tangan. Barangkali nyawamu masih bisa kuselamatkan. Hahaha. Ah, jangan. Jangan. Desainer terbaik di Aruna, memang hebat. Tapi karya-karyamu yang brilian, uang yang kau hasilkan, semuanya itu, bukankah akhirnya untukku? Sinta, dulu begitu lembut dan baik. Kenapa baru menikah? Langsung berubah total. Sinta, bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? Tidak, kau bukan Sinta. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tak penting. Di mata orang lain, aku selalu menantumu yang baik. Jangan. Sinta, Kalian, buang si manis kecil ini, keluar untukku. jangan. Jangan, Sinta, jangan. Padahal dia punya wajah yang sama dengan Sinta. Kenapa bisa bukan Sinta? Ibu Maya, lihatlah. Cantik kan gaun pengantinku? Ini ruang ganti. Pernikahan putra saya. Apa aku terlahir kembali? Ibu, kenapa ibu? Malam pernikahan itu di kehidupan lalu. Aku diusir dari rumah oleh menantu ini. Mati mengenaskan di jalan. Saat sekarat baru kusadari, dia sama sekali bukan menantuku. Sinta Wijaya. Siapa aku? Tak penting. Di mata orang lain, aku selalu menantumu yang baik. Jangan. Buang si manis kecil ini, keluar. Di kehidupan ini, aku harus temukan kebenaran tentang penggantian menantu. Ibu Maya merancang khusus untukmu. Busana pengantin tradisional merah. Coba nanti. Waktu tak berkata, cinta mendapat jawaban. Pernikahan ulang ini adalah jawaban terbaik. Dari waktu untuk cinta, kurasa saat ini pasti ada seseorang yang lebih bahagia daripada semua di sini. Dia si pengantin yang setia merawat ibu mertuanya 5 tahun. Maya Santoso, beri tepuk tangan untuk Sinta Wijaya, kenapa kau pakai ini? Busana pengantin tradisional merah. Ibu, apa maksud ibu? Kenapa bicara begitu? Ini kan ibu yang rancang khusus. Masa aku tidak memakainya? Lagi pula, busana pengantin tradisional ini sangat cocok dengan suasana hari ini. Kau memang bukan Sinta. Lalu siapa engkau sebenarnya? Kenapa ibu mertua pukul pengantin? Hari bahagia kok sial begini?
Kudengar menantu perempuan ini merawat Maya Santoso selama lebih dari 5 tahun. Ini bagaimana sih? Ibu, apa maksud ibu ini? Kenapa ibu memukulku? Aku tak hanya akan memukulmu. Aku juga akan membuatmu lepas baju ini di depan umum. Nyonya Maya, apa maksud Anda? Bukankah Sinta menantu Anda? Busana tradisional ini, bukan Anda yang rancang? Ibu, aku dan Dimas sudah bicara. Kami mau adakan ulang pernikahan. Harinya kami tetapkan setelah ibu selesai pemulihan. Memang perlu diadakan. Sudah 5 tahun kau di sini? Tak pernah beranjak merawatku, si nenek tua ini. Keluarga Santoso kami berhutang padamu sebuah pernikahan. Sinta, nanti pasti dengan meriah akan kami adakan ulang. Ibu pasti akan merancang sendiri gaun pengantinmu. Haha. Ibu, soal pernikahan, ibu tak usah khawatir. Asal ibu tetap di sampingku, itu sudah cukup. Pernikahan cuma formalitas, tak penting. Pelan-pelan. Ini bukan menantuku yang berbakti. Ini perempuan beracun yang setelah pernikahan ingin membunuhku. Ibu, sebagai menantu ibu, memakai busana pengantin tradisional yang ibu desain di pernikahan, salahnya di mana? Tidak, Kenapa kau mau mempermalukanku di depan umum? Apakah ibu merasa aku tak pantas memakai baju ini? Atau aku membuat ibu malu? mendekatlah akan kukatakan padamu. Ah, Ibu Maya, ibu. Ini kan mau mempermalukanku habis-habisan. Kenapa ibu mertua mencopot baju pengantin? Mungkinkah hubungan mereka bukan seperti kata orang? Ibu mertua ini benar-benar membalas budi dengan kejahatan. Masa sih pengantin perempuan yang sudah merawatnya lebih dari 5 tahun? Ibu, kalau ibu merasa aku tak layak pakai baju karya desainer besar ibu bisa langsung bilang. Di depan banyak tamu, ibu malah menghinaku. memang kau tak pantas. Yang pantas memakainya hanya Sinta yang asli. Sayangnya dia, kini nasibnya tak jelas. Dimas Santoso, kau cuma lihat ibumu menghina istrimu. Kau diam saja. Jangan-jangan keluarga Santoso tak mau adakan pernikahan ulang. Sinta ini yang maksa diadakan. Dilihat dari ini, sepertinya iya. Pengantin perempuan kasihan. Dipermalukan di depan umum. Cukup. Kurasa ibu memang tak mau menyetujui pernikahan ulang ini. Ibu juga tak mau mengakui aku yang sudah jadi menantu perempuan 5 tahun ini. Dimas Santoso, kau diam saja. Apa kau sudah tahu semua ini akan terjadi hari ini? Aku setuju pernikahan diadakan ulang. Tapi, aku tetap akan menyuruhmu melepas baju ini. Ibu, kenapa sih? Kalau ada masalah, ngomong baik-baik saja. Hari ini di depan banyak orang, ibu mau membuatku malu, membuat keluarga Santoso malu. Apakah hubungan baik mereka hanya pura-pura di luar? Katanya sih, Maya Santoso tak suka latar belakang Sinta. Kupikir dia memang ibu mertua jahat. Buat apa pura-pura baik? Setelah dia lepas baju, semuanya akan terungkap kebenarannya. Ibu, bicaralah nanti setelah acara pernikahan adikku selesai. Jangan linglung sekarang. Ada banyak tamu di sini. Ayah, ibu, tolong aku dong. Kalian cuma lihat orang luar, menghina putri kalian. Cepat usir Maya Santoso dari sini. Kenapa jadi begini? Ibu, jangan cari gara-gara. Biasanya ibu ajarkan kami harus menjadikan keluarga. Tapi sekarang ibu sedang apa? Ibu malah berbuat onar di pernikahan anak sendiri. Kalau tersiar kabar, keluarga Santoso bisa jadi bahan tertawaan sekota sungai. Kalau ibu terus begini, saya terpaksa minta ibu pulang istirahat. Jangan salahkan saya karena bertindak semena-mena. Melati, tenang dulu. Aku yakin Ibu Maya begini. Pasti ada alasannya sendiri. Kamu jangan ikut-ikutan. Iya, pasti Sinta berbuat salah. Maya boleh menghukumnya. Ayah, ibu.
Aku kan putri kandung kalian. Masa kalian tega begini? Ingin minta tolong orang tuamu? Kau kira aku tak siap? Baik. Kalau kalian tak mau bantu, saya urus sendiri. Sebagai menantu, berani melawan ibu mertua? Tatanan jadi terbalik. Jangan sentuh saya. Saya hamil. Saya hamil. Pengantin ini sudah hamil. Ibu mertua masih berani mukul. Mungkin saja anak ini bukan darah keluarga Santoso. Makanya Maya Santoso berani bertindak kasar. Ibu, Sinta hamil. Ibu akan punya cucu? Masih mau terus mengacau? Kalau diteruskan, bisa ada korban jiwa? Jadi, apakah ini menghalangi aku menyuruhnya lepas baju? Aku tak peduli muka keluarga melakukan ini hanya untuk dapatkan kebenaran. Cukup dia lepas baju, bisa buktikan apakah dia benar-benar cintaku. Maya Santoso ini sungguh tak tahu balas budi. Menantu sudah merawatnya 5 tahun. Malah buka bajunya di depan umum. Dapat ibu mertua seperti ini, benar-benar apes sekali. Menantu lagi hamil, dihajar seperti ini. Apa ini anak keluarga Santoso? Dimas, diam saja kau. Pernikahan ini masih bisa lanjut? Ibu, tolong jangan ribut. Sinta sedang hamil, tapi ini kan keturunan keluarga Santoso. Apa ibu mau membunuh cucu kandung sendiri yang belum lahir? Dimas, apa yang akan kulakukan sebagai ibumu? Tak perlu kau sebagai anak mengatur. Ibu, aku tidak bermaksud mengatur ibu. Lihatlah, banyak tamu sedang menunggu. Tolong jangan ribut dulu. Setelah pernikahan selesai, ibu boleh copot bajunya, pukul atau marahi dia. Di rumah, terserah ibu. Pernikahan selesai. Kehidupan sebelumnya. Malam pernikahan itu, aku sudah terpaksa mati mengenaskan di jalan olehnya. Bahkan telepon putraku juga tak bisa dihubungi. Hari ini aku justru mau membuatnya lepaskan busana pengantin ini. Kalau kau berani halangi lagi, jangan salahkan aku. Kalau tak mengakui kau sebagai anak. Sayang, bagaimana kalau ikuti kata ibu dulu, lakukan seperti yang dia minta? Sayang, kau harus sabar dulu. Setelah acara selesai, aku pasti akan ganti rugi. Pengantin prianya anak mama. Pengantin perempuan masuk keluarga begini? Bisa bahagia? Ah, cinta dan dendam di keluarga kaya raya. Di hadapan keuntungan, tak berharga sama sekali. Dimas, jangan perlakukan aku begini. Kali ini mau lari kemana? Aku pasti akan ungkap identitas menantu palsu ini. Jangan perlakukan aku begini. Aku tak mau. Panggil polisi. Aku mau lapor polisi. Cepat panggil polisi. Justru kutunggu kau laporkan polisi. Aku ingin lihat di mana menantu yang asli. Jangan ada yang telepon polisi. Dimas, maksudmu apa? Demi ibumu, kau perlakukan aku begini? Kau tega? Aku sudah berkorban banyak untukmu. Cukup, tahu batas. Dimas, pria tak tahu balas budi. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Mana bisa kau perlakukan aku begini? Sudah cukup keributannya. Kalau sudah, lepaskan bajunya. Keluarga Santoso bersatu? Bully aku, orang luar? Kalau hari ini aku tak lepas busana pengantin, tetap mau lapor polisi? Kalau gitu cerai-cerai. Dimas, cuma karena aku mau lapor polisi, kau mau cerai? Janji cintai aku selamanya mana? Sudah tak punya hati nurani? Ulangi. Telepon polisi, berarti cerai. Harus cerai? Mungkinkah anak Sinta Wijaya bukan dari keluarga Santoso? Pengantin perempuan berbuat salah, Dimas Santoso adalah penerimanya. Bukannya Maya Santoso selalu pamer, bilang anak dan menantunya hubungannya baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Suami, tenang saja. Kerja baik-baik di luar negeri, di rumah ada aku. Aku akan jaga baik-baik. Terima kasih, Sinta. Sudah 5 tahun kau berkorban. Setelah selesai di sini, aku segera terbang temanimu. Baik. Kalian pasangan muda ini, tiap hari teleponan tak bosan juga. Dimas, dulu kau sangat mencintai Sinta. Sekarang mana mungkin hanya karena Sinta mau lapor polisi, kau tinggalkan kekasih 5 tahun? Apa kau sembunyikan sesuatu? Kalau benar bercerai, bagaimana nasib bayi dalam kandungan? Menurutku, bayi yang dikandung pengantin, berdarah asing. Maya Santoso, kau memang mau hancurkan aku? Hancurkan pernikahan ini? Baru senang ya. Aku memang buta.
5 tahun pengorbananku dibalas begini. Walaupun kau berteriak sekuat tenaga, lalu apa? Yang palsu tetap palsu. 5 tahun kerja keras, semua itu jasa Sinta. Tak ada hubungannya denganmu. Kau mau copot bajuku? Ayo, sekarang copotlah. Bukannya kau mau lapor polisi? Aku tunggu. Meski ibu lebih tua dan selalu kuhormati, tapi tak bisa ibu. Menghinaku begini. Aku akan laporkan polisi. Sudah kubilang jangan telepon polisi. Kalian anggap aku bercanda? Dimas. Kalau kalian tak mau lapor, aku yang akan lapor. Ibu, jangan laporkan. Jangan laporkan. Ibu, jangan laporkan. Jangan laporkan. Ibu mau pukul aku, mau marahi aku, semua aku terima. Tapi tolong jangan laporkan. Bukannya kau yang mau lapor polisi? Kenapa sekarang aku yang lapor? Kau malah tak mau? Sinta Widaya, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Ibu, aku cuma sembunyikan soal hamil ini. Aku mau tunggu setelah pernikahan, baru kasih tahu ibu. Supaya ibu terkejut. Hal lain benar-benar tak kusembunyikan. Siapa sebenarnya dirimu? Siapa diriku? Tak penting. Buang si manis ini. Keluar. Sinta Widaya, kau tetap tak jujur. Ayo panggil polisi. Ibu, jangan laporkan. Kalau ibu laporkan, hidupku hancur. Asal ibu tak laporkan, apapun ibu suruh, aku lakukan. Bukankah ibu mau aku lepas busana ini? Baik. Sekarang kulakukan. Ibu mau apa? Aku ikuti. Sekarang busana sudah kulepas. Ibu puas? Nyonya Maya Santoso ini berani banget ya. Bisa-bisanya di depan umum, suruh menantu lepas baju. Desainer terkenal apa? Kurasa cuma ibu mertua jahat. Ibu, kenapa ibu harus memojokkan Sinta? Sampai begini, Saya tahu batasnya. Dia bisa menggantikan wajah Sinta. Tapi bekas luka di tubuh Sinta pasti tak bisa dia tiru. Ini baik untuk kondisi ibu. Sudah kubantu dinginkan, ibu bisa minum. Tak apa, biarkan aku. Sinta, kamu baik-baik saja. Biar saya lihat. Kamu ini siapa? Ngapain sembunyi? Ibu, pakailah ini. Bekas luka bakarnya sama persis dengan Sinta. Mungkinkah dia benar-benar Sinta? Apa saya yang salah? Tapi di kehidupan lalu, malam ini, dialah yang akan membunuhku. Tidak mungkin. Dia pasti bukan Sinta saya. Mereka pasti menyembunyikan informasi penting. Halo? Keamanan? Saya mau lapor polisi. Siapa yang telepon polisi? Saya yang melapor. Anda yang dipukul. Bukan. Dia yang dipukul. Di mana pelakunya? Saya yang memukulnya. Kau telepon polisi untuk menangkapi dirimu sendiri? Dia yang pukul aku. Dia bahkan mau buka bajuku di depan umum. Hina aku. Cepat tangkap dia. Tangkap dia. Benar. Kami semua lihat ibu mertua ini selalu menindas pengantin perempuannya. Iya, harus bela pengantin perempuan. Mengapa kau lakukan ini? Tanya saja pengantin perempuan. Kenapa pilih pernikahan gaya Tionghoa? Kenapa pilih busana pengantin tradisional merah ini? Ibu, apa ibu sudah linglung?
Ini yang kamu bawa pagi ini untukku. Kamu yang menyuruhku memakainya. Dan lagi, ini juga rancanganmu sendiri. Nyonya Wijaya, tenanglah. Kami akan selidiki faktanya. Kau paksa pengantin perempuan lepaskan busananya. Kalau begitu katakan, apa yang istimewa dari gaun pengantin merah ini? Masalahnya ada pada busana pengantin tradisional merah ini. Ibu Maya, kamu sudah gila. Pak polisi, dia sudah gila. Tangkap dia cepat. Cepat tangkap dia. Nyonya Maya Santoso, mohon kooperatif. Tunggu. Sinta, kamu masih ingat apa yang terjadi di jamuan ulang tahun? Tahun lalu? Ada apa? Sejak kamu mempermalukanku di depan umum tadi, aku sudah melupakan semua hal di antara kita. 5 tahun ini, anggap saja aku memberi makan anjing. Di hatiku, sudah lama tak ada ibu mertua sepertimu. Walaupun kamu mencuri hidup Sinta, lalu ingatannya tak bisa kamu curi. Ingatannya tak bisa kamu curi. Mau apa? Kamu pikir aku tak berani sentuhmu? Aku sudah lama menahanmu. Manis kecil, hari ini aku akan habisi kamu. Sinta, kamu sudah menderita. Menikah ke sini tak bahagia, malah harus merawat orang tua seperti saya. Ibu Maya, apa yang ibu katakan ini? Kalau bukan karena ibu, nyawaku mungkin sudah hilang. Mana mungkin ada kesempatan untuk merawat ibu di sini. Ibu adalah ibuku sendiri. Dia memang bukan Sinta saya. Sinta, di mana kamu? Kamu baik-baik saja. Mohon tenang. Nyonya Santoso, mohon kerjasama Anda untuk diperiksa. Saya bersedia bekerja sama dengan polisi. Saya juga akan jelaskan ke polisi. Kenapa Sinta yang asli tidak akan, demi menyenangkan saya, memilih busana pengantin tradisional merah karya saya. Tunggu! Aku tak akan menuntutnya. Aku pilih berdamai. Kita ini satu keluarga. Kita tadi hanya bercanda. Kalian tak boleh membawanya. Nyonya Wijaya, Anda yakin? Aku yakin dia ibu mertuaku. Di antara kami, tak ada masalah apapun. Sekarang kau takut ya? Kau pikir saya pertaruhkan nama keluarga Santoso, martabat seorang desainer, abaikan muka Sinta, hanya untuk buat keributan tanpa alasan? Dengar baik-baik, saya tahu segalanya. Saya dan menantu saya Sinta hidup bersama 5 tahun. Hari ini, alasan saya bertindak seperti ini adalah karena perempuan ini. Dia sama sekali bukan Sinta yang asli. Karena perempuan ini, dia sama sekali bukan Sinta yang asli. Ibu, apa yang ibu omongkan? Sinta sudah merawat ibu dan keluarga ini selama 5 tahun penuh. Bagaimana ibu bisa berkata begitu? Ya, selama 5 tahun ini Sinta, untuk keluarga ini, benar-benar berkorban banyak. Dia bekerja keras tanpa mengeluh, merawat saya yang sudah tua ini, merawat rumah tangga ini. Tapi perempuan ini, dia cuman dengan wajah yang sama seperti Sinta, seorang penyamar. Apa? Pengantin di atas panggung. Yang mirip Sinta itu bukan Sinta? Ini tak mungkin. Masak sih di dunia ini. Ada 2 orang yang sama persis. Dimas, orang lain mungkin tak sadar, tapi kau dan Sinta hidup bersama bertahun-tahun. Meski kau keluar negeri 5 tahun, setelah pulang, tak mungkin kau tak merasakan perbedaannya. Katakan padaku, siapa dia sebenarnya? Ibu, ini kan Sinta. Orang hidup berdiri di depan ibu. Mungkin apa dia bukan Sinta? Ibu linglung ya? Dimas, jangan marah. Ibu mertuaku, Maya Santoso, sebenarnya sejak tahun lalu sudah mengidap penyakit Alzheimer. Aku takut semua khawatir, jadi tak memberitahunya. Selama setahun ini, dia sering seperti ini, kadang-kadang linglung. Oh, ternyata sakit. Kalau gitu wajar saja. Kasihan sekali, merusak pernikahannya. Penyakit Alzheimer? Itu kan pikun. Pantasan beberapa tahun ini, tak lihat desainer Maya Santoso mengeluarkan karya. Cepat bawa wanita ini pergi. Meski sakit, tak boleh merusak pernikahan anak sendiri. Nyonya Santoso, mohon kerjasama Anda untuk diperiksa di kantor. Dia bukan Sinta. Masalah apapun, bicarakan di kantor. Mohon kooperatif. Saya punya bukti. Saya punya bukti.
Busana pengantin tradisional ini adalah bukti kuatnya. Ibu Maya, ini cuman baju biasa. Ibu sudah lupa? Tadi pagi ibu sendiri yang kasih ke aku. Ibu mertuaku adalah seorang desainer busana tradisional. Baju ini, karya dia. Ibu, tolong jangan buat keributan lagi. Kami maklum ibu sakit, tapi hari ini hari apa? Ibu tidak tahu. Cuma karena baju, membuat keributan di sini. Tidak pantas. Baik. Kalau kau masih tak mau mengaku, saya masih punya satu hal lagi yang bisa membuktikan. Kamu. Si pengantin perempuan, kenapa buru-buru? Jangan-jangan di kertas itu benar ada bukti. Dia bukan Sinta Wijaya. Sepertinya hampir pasti. Ini laporan medis. Palsu! Dia cuma mau pakai laporan palsu ini untuk gagalkan pernikahanku. Dia sudah pikun. Cepat bawa dia. Kenapa kau jadi panik? Doyong begitu saja disobek. Penampilan seseorang bisa dipalsukan. Tapi darah di tubuh tak bisa dipalsu. Sinta bergolongan darah resus negatif. Sementara di hasil pemeriksaanmu, tertulis jelas-jelas, golongan darah A, berapapun miripnya penyamaranmu, tapi darah yang mengalir, tak bisa dipalsukan, tak bisa diubah. Tak akan pernah berubah. Apa? Golongan darahnya beda? Ini jelas dua orang berbeda. Mungkinkah dia memang bukan Sinta? Lalu, perempuan ini, siapa sebenarnya? Kenapa dia berencana matang, menyamar jadi Sinta, dan masuk keluarga Santoso? Untuk uangkah? Atau hak cipta? Desainer Maya yang mahal itu? Mengerikan sekali. Ibu, apa yang ibu omongkan? Dokumen? Tak jelas asalnya, dokumen palsu ini langsung menuduh Sinta? Langsung menyalahkan Sinta? Ibu keterlaluan. Dokumen palsu ya? Kalau kau besi keras, kau adalah Sinta. Berani kau ke rumah sakit sekarang untuk tes darah? Jangan ke rumah sakit. Jangan sama sekali. Nanti semuanya hancur. Maya Santoso, aku akan habisi kamu. Aku bunuh kamu. Semuanya hancur karena kamu. Aku bunuh kamu. Dia ini penyamar. Sangat takut pada polisi. Takut tes darah. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Hari ini, aku terlalu gegabah. Ternyata, membongkar kebenaran, menelusuri nasib Sinta. Lebih sulit dari dugaan. Aku harus tenang. Ibu sudah sadar. Bagaimana rasanya? Sudah membaik? Aku baik-baik saja, Melati. Sinta mana? Kemana dia pergi? Oh, dia dan Dimas sedang urus rawat inap ibu. Ibu, hari ini ibu, kenapa jadi begitu? Kenapa memojokkannya seperti itu? Sampai ibu sendiri jadi begini. Dirawat di rumah sakit. Bagus juga. Sekarang Sinta yang asli, nasibnya belum jelas. Selama dirawat ini, aku bisa cari petunjuk dari perempuan ini dan Dimas Santoso. Ibu istirahat saja dulu. Acara pernikahan tadi, untuk sementara, diatasi sebagai perselisihan keluarga. Melati. Percaya atau tidak, ibu sekarang lebih waras dari sebelumnya. Ibu beritahu engkau, perempuan di pernikahan itu, dia pasti bukan Sinta. Ibu yang benar saja. Kenapa ibu mulai lagi? Saya tahu ibu dan Sinta sangat dekat. Tapi jangan karena hal kecil, langsung curiga. Lagi pula, orang bisa berubah. Bekas luka bakar di punggungnya, tak mungkin bisa dipalsukan. Tidak, bukan Melati. Dengarkan ibu. Dia benar-benar bukan Sinta. Ibu berani jamin dengan nyawa. Hari ini Ibu Maya bertingkah aneh, sampai tak peduli nyawanya sendiri.
Mungkin dia benar-benar menemukan sesuatu. Sikap dan ucapan Sinta memang agak berbeda dari sebelumnya. Ibu, aku percaya padamu. Aku akan menyelidiki bersamamu. Dimas, ibu kamu kenapa sih tadi? Jangan-jangan dia sudah tahu? Tidak mungkin. Rencanaku tanpa celah. Dia tak mungkin tahu. Jangan. Rencana kita belum selesai. Jangan sampai dia tahu kebenarannya. Melati. Ibu sudah pikirkan matang-matang. Hari ini, memang ibu yang salah. Ibu tak seharusnya mengacau di pernikahan Dimas. Membuat suasana jadi tidak enak dan mempermalukan keluarga Santoso. Ibu, akhirnya ibu sadar juga. Lihatlah, ibu membuat Sinta ketakutan setengah mati hari ini. Sinta begitu baik pada ibu. Penyakit pikun ibu semakin parah saja. Kedepannya, jangan begini lagi. Demensia senilis. Ternyata beneran. Pantas dia ngotot kayak gila tadi. Untung saja, dia tidak lihat kejanggalan. Bu, Ibu, syukur ibu sudah sadar. Ini salahku. Sampai ibu masuk rumah sakit. Kata dokter, dia mati beberapa hari lagi. Kalau tidak ada masalah, bisa pulang. Sinta. Pinggang ibu ini sekarang tiap gerak sedikit langsung sakit. Kayaknya tulangnya bergeser. Tanpa pemeriksaan dan istirahat 10,5 bulan, ibu juga tidak tenang. Tinggal beberapa hari lagi juga bagus. Nanti di pameran desain, hak cipta karya luar biasa ini akan jadi milikku. Bu. Dirawat di rumah sakit. Sangat tidak nyaman. Lebih baik ibu. Dimas Santoso. Ibu sudah bilang begitu. Lebih baik kita ikuti kata ibu. Apalagi, tinggal di rumah sakit, juga lebih membuat kita tenang. Sinta, kamu memang yang paling mengerti. Dimas, hari ini tamu-tamu yang datang di pernikahan. Kamu harus baik-baik minta maaf mewakili ibu. Bilang saja, ibu kena penyakit pikun. Mereka pasti menertawakan ibu. Bu, jangan berkata begitu. Kita kan keluarga. Ibu tenang saja sembuh di sini. Kalau ada apa-apa, hubungi aku dan Dimas saja. Kalian keluar dulu. Ibu mau istirahat. Halo, asisten Surya. Rencana berubah. Aku perlu dirawat beberapa hari lagi di rumah sakit. Di pihakmu, semua lanjut sesuai rencana awal. Harus cepat diselidiki. Kumpulkan semua data. Serahkan ke putriku, Melati Santoso. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak atau Ibu sekalian di pameran desain kali ini. Dalam pameran ini akan dipamerkan 10 karya. Di antaranya, Bukankah ini pameran karya desainer Maya Santoso? Kenapa dia tak datang? Siapa wanita di atas panggung itu? Kamu belum dengar? Maya Santoso belum lama ini terdiagnosis demensia senilis. Di pernikahan anaknya sendiri, dia hampir saja merobek gaun pengantin perempuan. Nah, inilah pengantinnya. Sinta Wijaya. Kalau begitu pameran hari ini sepenuhnya diatur oleh 2 orang di atas panggung itu. Hasil sumber hidup desainer Maya Santoso. Begitu saja diserahkan. Rasanya tak seperti gaya kerjanya. terima kasih atas perhatiannya terhadap kondisi kesehatan ibu mertuaku. Ibu mertuaku memang karena alasan kesehatan tertentu tidak bisa hadir di pameran ini. Jadi, semua urusan pameran untuk sementara aku wakili sebagai menantunya. Kejadiannya mendadak. Ibu saya tidak bisa hadir di pameran desain ini. Tapi semua mengenai pameran, prosedur dan detailnya telah disampaikan pada saya. Harap semua jangan percaya rumor dan mengambil kesimpulan. Silakan nikmati pamerannya. Karena Bapak atau Ibu datang untuk menghadiri pameran desain, maka siapa yang memimpin tidaklah penting. Mari kita alihkan perhatian pada karya-karyanya
Hasil jerih payah setengah hidup Maya Santoso akan dipersembahkan di sini. Semoga Bapak atau Ibu tidak sia-sia datang. Siapa bilang tidak penting? Itu desainer Maya Santoso. Dia datang, tapi dari penampilannya yang segar bugar ini, tak tampak sedang sakit. Ibu, kali ini jebakan sudah kususun. Modal tawar sudah kupegang. Mari lihat, parasit yang mencuri hidup Sinta ini. Masih bisa berkelit bagaimana? Masih bisa kabur bagaimana? Ibu? Kenapa Ibu bisa datang? Bukankah Ibu seharusnya istirahat? Dokter bilang Ibu perlu ketenangan. Bagaimana pameran desainku ini? Apa tak pantas ku datangi? Atau mungkin kau mau merebut tempat orang lain? Jadi pemilik pameran ini? Ibu, maksudku bukan begitu. Aku hanya khawatir dengan Ibu. Tiba-tiba keluar seperti ini. Apakah tubuh Ibu kuat? Mana mungkin Maya Santoso bisa muncul di sini? Bukankah dia sudah demensia senilis? Lupa akan hal ini? Kamu benar khawatir pada kesehatanku atau takut kedatanganku? Akan datang denganmu, mendapatkan yang kau mau? Ibu, apa yang Ibu omongkan? Apalagi yang bisa kuinginkan? Lagi pula, banyak orang di sini. Begitukah? Kurasa tidak. Mengambil barang? Apa Sinta bermaksud merebut hak cipta desainer Maya Santoso? Sungguh kejam. Ini semua adalah karya seumur hidup desainer Maya. Nilainya tak ternilai. Mana bisa dia ambil seenaknya? Para tamu sekalian, maafkan drama ini. Aku Maya Santoso tak punya demensia senilis, juga tak sakit. Bahkan kini lebih sadar dari sebelumnya. Pameran yang tampak sempurna ini hanyalah skenario yang dirancang rapi oleh oknum tertentu. Apa? Pameran desain ini konspirasi? Mungkinkah benar-benar Sinta merancang jebakan ini untuk mendapatkan hak ciptanya? Keduanya ini, satu, anak angkatku bertahun lalu, si anak baik. Satu lagi, menantu perempuanku. Mereka lah dalang utamanya. Mereka tak hanya mengincar hartaku, tapi juga ingin mencuri karya seumur hidupku. Bagaimana mungkin Dimas bermaksud menguasai harta ibu angkatnya yang telah membesarkannya? Sungguh kejam. Bagaimana bisa orang sejahat ini? Ibu Maya, Anda kambuh lagi. Apa yang Anda bicarakan? Sakit. Aku sehat-sehat saja. Sakit apa? Bukankah Anda mengidap demensia? Beberapa hari lalu saya lihat sendiri, Anda bahkan tak kenal siapa saya. Siapa kamu? Waktu itu aku memang tak tahu, tapi sekarang sudah jelas. Ini benar Sinta atau bukan? Apa di dunia ini benar ada dua orang yang persis sama? Mengerikan sekali. Kupikir desainer Maya ini benar-benar sakit. Sampai-sampai menantunya sendiri tak dikenali. Ibu, saya ini Sinta. Saya orang hidup berdiri di depan Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenali saya? Baiklah, jika kau bilang kau Sinta, ku tanya, kenapa pakai gaun merah? Ibu, gaun ini cuma diambil sembarangan. Kalau ada warnanya, saya ganti saja. Kenapa Ibu menuduh saya di sini? Kenapa menghindar? Lalu ku tanya lagi, kenapa di pernikahan harus pakai busana pengantin tradisional merah itu? Kau punya banyak alasan untuk menolak. Ibu, bukankah itu Anda yang berikan pada saya? Itu ungkapan hati Anda. Mana mungkin saya tidak memakainya? Baik. Pertanyaan terakhir. Pesta ulang tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini hanya aku dan Sinta Wijaya yang asli, yang tahu. Kalau sekarang kau bisa jawab dengan tepat, aku akan langsung minta maaf. Jawab. Itu kan sudah lama sekali berlalu. Bagaimana saya bisa ingat jelas? Lagi pula Anda tahu, ingatan saya memang buruk. Bu, ibu mau apa lagi? Memaksa membongkar. Masa lalu ini, Sinta masih hidup, orangnya ada di sini. Mana mungkin palsu? Kepalsuanmu akan segera terbongkar. Kau akan tahu nanti. Hal penting seperti pesta ulang tahun, kau lupa. Atau memang tak tahu? Sudah jelas kau tak tahu. Karena kau tak bisa menjawab, biar aku yang beritahu. Di pesta ulang tahun lalu, aku juga pakai gaun merah. Tapi saat Sinta melihatnya di ruang ganti, matanya langsung perih. Hei Sinta,
Cepat, lihat ibu. Cocok tidak pakaian ini? Bagaimana warnanya? Mata saya, Sinta, kenapa matamu? Ibu, mata saya. Sejak kecil terdiagnosis, saraf optik sensitif. Sama sekali tidak tahan, warna merah terang seperti ini. Ringannya mata perih dan berair, beratnya bisa buta. Dasar anak bodoh. Kenapa tak bilang dari dulu? Ibu tak tahu kau punya masalah ini. Ibu sekarang akan ganti gaun merah ini. Tapi kau si penyamar ini, tidak hanya tak takut merah, malah memakainya. Lama-lama, sama sekali tak apa-apa. Masih berani bilang, kau adalah Sinta Wijaya? Ibu, Anda menuduh saya tanpa bukti. Apa Anda kambuh dan linglung? Kapan saya kena penyakit aneh begitu? Saya tidak takut warna merah. Kalau tidak percaya, tanya saja Dimas. Iya, Bu. Sinta memang tidak sakit. Ibu pikun ingatannya salah. Nenek-nenek, bicara hal yang tak ada, saksi lihatnya, masih mau menjatuhkan saya? Desainer Maya ini sedang mengarang cerita. Lihatlah Sinta, dia kan pakai baju merah. Kenapa takut? Sudah tahu kau akan bilang begitu. Aku sudah siap. Aku sudah siap. Orang yang diperiksa, Sinta Wijaya. Menderita kondisi bawaan lahir, saraf optik sensitif. Ini tidak mungkin. Laporan medis saya. Kenapa ada di sini? Ini pasti kalian yang palsu. Ini adalah laporan bermaterai, rumah sakit, tanggal, dan informasi pribadi di atasnya jelas bisa diperiksa. Materai rumah sakit kelas tertinggi. Ini tak mungkin dipalsukan. Astaga, Sinta ternyata memang punya penyakit itu. Lalu Sinta di atas panggung ini, kenapa baik-baik saja? Mungkinkah dia benar-benar bukan Sinta? Sinta yang asli takkan pernah pakai baju merah apapun karena dia menderita saraf optik sensitif bawaan. Ini fakta objektif, ilmiah, yang tak bisa dipalsukan. Di dunianya, warna merah terang seperti ini takkan pernah muncul. Namun, saat kuberikan busana pengantin tradisional merah itu untuk mengujimu, kau tak bereaksi apapun, bahkan menerimanya dengan senang. Sinta, hari ini adalah hari pernikahan ulangmu dengan Dimas. Momen terpenting. Busana tradisional ini, Ibu Maya rancang khusus untukmu. Lihat suka? Cantik sekali, terima kasih Ibu. Saya sangat suka. Saya akan ganti sekarang. Jadi, kau sama sekali bukan Sinta Wijaya yang asli. Kau adalah penyamar sepenuhnya. Jangan percayai dia. Beliau adalah ibu mertua yang sudah saya rawat 5 tahun. Kami bertemu setiap hari. Mana mungkin beliau tidak kenal saya? Dia pasti sengaja mencari-cari kesalahan saya. Jadi sengaja berbohong. Setiap hari bertemu. Lupa, 3 bulan lalu, saat aku periksa ulang di rumah sakit, kau pergi sendiri untuk studi lanjutan. Kemampuan melukismu hilang selama 2 bulan? Sudah sebulan ini, kau bahkan tak tahu menelepon video Ibu Maya? Tapi 2 bulan kemudian, saya sudah kembali. Saya tetap merawat kehidupan ibu setiap hari. Merawatku? Kau hanya antar makanan lalu pergi. Saat membantuku, selalu memperlihatkan ekspresi jijik. Sinta yang asli. Takkan pernah seperti ini. Awalnya, kukira kau terlalu lelah belajar. Tak disangka, perubahanmu makin menjadi. Ibu, untuk jamuan malam pernikahan, bagaimana kalau pilih gaun ini? Sinta, kau yakin mau pilih gaun merah ini? Iya, saya sangat suka gaun ini. Kehidupan sebelumnya, hanya karena aku tak perhatikan detail ini. Sampai mempercayaimu, akhirnya berujung mati, mengenaskan di jalan.
Hingga kemudian, kau pilih gaun merah. Ini untuk jamuan malam. Meski begitu, itu tidak bisa membuktikan. Laporan medis itu bukan hasil pemalsuan kalian. Lalu apa buktinya? Saya bukan Sinta Wijaya? Lagi pula, banyak karya di pameran desain hari ini. Saya yang temani ibu mendesainnya bersama. Ibu bisa tanya saya. Kalau saya bukan Sinta, mana mungkin saya tahu detail desain gaun pengantin ini? Bagus. Karena kau bilang tahu detail desainnya. Kalau baju ini masih ingat? Wah, gaun secantik ini belum pernah kulihat. Gaun pengantin secantik ini. Inikah karya luar biasa? Hasil perjalanan panjang desainer Maya? Ibu mau menguji saya ya? Pecah kepompong ini, ibu mulai desain 3 tahun lalu. Sampai akhir saya juga yang temani ibu, menyelesaikannya langkah demi langkah. Ya. Ini dulu aku dan Sinta yang tentukan rancangannya. Kami berdua yang jahit satu-satu. Gaun ini menggunakan teknik bordir simpul biji dari bordir su. Setiap simpul diwarnai sendiri oleh ibu setelah mencoba 12 jenis benang sutra. Warnanya pun ibu yang tentukan. Untung aku sudah siapkan semuanya dengan matang. Ini takkan sulit bagiku. Bu, Sinta tidak salah. Baju ini memang dibuat saat prosesnya kalian video call pada saya. Benarkah? Coba kau sebut. Di dalam kerah baju ini, ada bordir apa? Tak bisa jawab ya? Penyamar. Baju ini hasil jerih payah kami. Gagasan bersama kami. Janji dan rahasia antara kami berdua. Kau orang luar, mana mungkin tahu. Lihat Sinta tak bisa menjawab. Dia benar-benar tak tahu. Benar juga. Jika yang dikatakan desainer Maya, itu benar. Berarti Sinta ini penyamar. Lalu di mana Sinta yang asli? Sudahlah. Berhenti berpura-pura. Kau penyamar. Wajah Sinta bisa kau curi, tapi ingatannya takkan bisa. Ibu Maya? Mana mungkin aku tak tahu? Ini kan aku yang bantu ibu buat. Baik, kalau begitu sebutkan. Di sini ada bordir apa? Waktu itu kan kita menyulam di dalam kerahnya sebuah huruf more. Maknanya, siapapun yang memakainya akan merasa sejuk dan nyaman, diliputi kelembutan. Detail penting begini. Mana mungkin aku lupa? Kenapa ibu malah tanya? Motifnya apa? Dia tidak hanya tahu ada bordir huruf mu di dalam baju, tapi bahkan tahu juga maknanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kau benar, desainer Maya yang keliru ingat? Mustahil. Mana mungkin dia tahu? Ini ingatan. Hanya Sinta yang punya. Ibu Maya, jangan linglung lagi. Kalau bukan Sinta, lalu siapa lagi aku ini? Perlu aku sebutkan lebih banyak detail lagi? Kalau ibu tak percaya padaku, terpaksa aku buktikan sendiri. Sulaman nama pecah kepompong tersembunyi di sisi kanan kerah pada bagian jahitannya. Itu sulaman kecil yang sulit dilihat. Untuk lengan kerahnya, benang yang dipakai, benang sutra asli emas yang lembut. Sinta malah bisa menyebutkan banyak detail ini. Dia juga tak terlihat seperti palsu. Betul. Kalau tidak terlibat pembuatannya, mana mungkin tahu sebanyak itu? Benang sutra emas. Sinta, jangan kira lihat bordir, bajunya, lalu tahu teknik dan bahannya. Hurufmu di kerah dan jahitan lengan. Benangnya sama. Kedua ini sangat mirip. Orang biasa sulit membedakan. Tapi kau bilang itu benang sutra emas. Ibu salah ingat ya. Waktu itu agar kerahnya terasa lembut, memang pakai benang sutra. Kau kira dengan cari tahu tentang bordir dan maknanya, lalu sudah aman, kau bukan Sinta. Kau tak ikut buatnya. Mana mungkin bisa bedakan? Apakah aku ingat salah? Bajunya ada di sini.
Kau bisa lihat sekarang. Ibu Maya, lihat kan ibu salah ingat. Benangnya memang yang emas, benang sutra asli. Tak mungkin. Aku ingat jelas. Benang bordirnya sama. Kenapa bisa? Mungkinkah aku benar-benar tua? Sampai ingatan salah. Huruf ini kami pilih. Benang sutra sama dengan lengan. Agar tampak lebih serasi. Ibu Maya, menurutku justru benang sutra lebih baik. Lebih lembut sentuhannya. Lagi pula warnanya mirip dengan warna lengan, tak akan mencolok. Sinta, kau benar. Ikuti saranmu. Pakai benang sutra asli ini? Ya, aku ingat salah. Detail terakhir ditentukan Sinta. Aku benar-benar pikun. Perkataan Sinta ini benar? Lalu kenapa Maya Santoso menuduhnya? Apa fitnah? Menurutku, Maya Santoso itu pikun. Sepertinya lupa lagi. Sudahlah, Ibu Maya. Karena semua yang katakan tak ada masalah, janganlah Ibu mencari-cari masalah lagi. Ibu sudah lelah. Saya lihat pameran hari ini sudah tak perlu dilanjutkan. Sopir akan antar Ibu pulang beristirahat. Tidak, aku tak bisa pulang. Kebenaran belum terungkap. Kau, lepaskan aku. Lepaskan. Tidak, kalian tidak boleh membawanya, ibuku. Berhenti. Siapa yang berani bawa Nyonya Santoso? Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Inspektur, tolong. Hasil tes DNA sudah ada? Nyonya Santoso, ini adalah laporan otoritatif hasil pemeriksaan forensik yudisial. Berdasarkan perbandingan, Sinta Wijaya dan ayahnya, Budi Wijaya, dikonfirmasi memiliki hubungan biologis orang tua dan anak. Ternyata sudah dimainkan. Akhirnya kau tak tahan juga. Bukti DNA menunjukkan saya putri kalian. Ini sungguh konyol. Kenapa saya harus buktikan siapa diri saya? Pak polisi bawa Maya Santoso pergi. Dia terus memfitnah saya. Omong kosong. Yang omong kosong justru kau yang memalsukan laporan ini. Di sini siapa yang tak tahu Sinta Wijaya sama sekali bukan putri kandung Budi Wijaya. Apa? Dia bukan anak kandung? Mana mungkin? Dulu, pasangan Wijaya karena alasan kesehatan tak bisa punya anak, angkat Sinta dari panti sosial. Ini bukan rahasia di keluarga Wijaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya Sinta Wijaya. Betul, Sinta memang anak angkat kami. Kamu si penyamar. Kamu sembunyikan Sinta kami. Di mana? Dan kamu siapa sebenarnya? Aku tahu siapa dia. Dia adalah putri keluarga Pratama, perusahaan perdagangan luar negeri. Di kota Sungai Nadia Pratama. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saya kan sudah merencanakan semuanya dengan pasti. Ayah, tunggu saya dan Dimas. Selesai ulang pernikahan, saya ajak ayah dan ibu, juga ibu mertua saya, kita jalan-jalan bersama. Bertahun-tahun ini kalian susah. Mari kita bersantai. Baik, ibu dan ayah ikuti kata-katamu. Bodohnya kamu, nak. Bertahun-tahun kamu yang paling menderita. Mengapa? Mengapa? Kau bisa memiliki segalanya? Semuanya itu seharusnya milikku. Aku lebih pantas mendapatkannya daripadamu. Tidak, aku takkan pernah membiarkanmu berhasil. Coba pikirkan. Seorang putri keluarga terpandang. Mengapa mau merendahkan diri? Bahkan sampai operasi plastik untuk meniru. Untuk menyamar sebagai orang yang latar belakangnya jauh di bawahnya. Posisi awalnya harusnya lebih tinggi dari Sinta. Ini tak masuk akal. Iya. Kenapa dia operasi plastik meniru Sinta? Ini tidak masuk akal. Apa dia mau menggantikan Sinta sepenuhnya? Menjadi istri Dimas? Kecuali dia yang membunuh. Sinta yang asli. Dia butuh identitas ini untuk menutupi kejahatannya. Karena hanya jika Sinta hidup dan muncul di depan umum, barulah dia tak dicurigai, tak diselidiki. Nadia Pratama. Berdasarkan tuduhan pidana yang sangat serius dari Nyonya Maya Santoso terhadapmu, kamu harus beri kami penjelasan yang masuk akal. Sinta Wijaya yang asli. Ada di mana? Bukan saya. Kau menuduh sembarangan. Dimas. Dimas, katakan pada mereka, saya adalah Sinta. Katakan pada mereka, saya istrimu.
Sampai saat ini, masih berharap dia akan membelamu? Nadia Pratama, kau pikir setelah melakukan kejahatan besar seperti ini, masih ada yang akan melindungimu? Ku beritahu, saat kamu terbongkar, di belakangmu, tak ada siapa pun. Kenapa kalian tidak percaya saya? Saya kan sudah berusaha menjadi Sinta. Kenapa? Tidak, kau bukan Sinta. Kau terus menipu diri sendiri. Selama berbulan-bulan ini, kau hidup dalam tubuh orang lain, berusaha keras mempelajari kebiasaan hidupnya, meniru setiap ucapan dan tindakannya, memaksa diri mengingat semua detail tentangnya. Kau menanggung tekanan mental yang setiap saat bisa terbongkar dan sangat besar. Memaksa diri percaya bahwa kamu adalah dia, Nadia Pratama. Apa kau kira dengan akting sempurna, jejak Sinta Wijaya asli yang kau bunuh di dunia ini akan hilang dan rasa bersalah karena membunuh di hatimu akan terhapus? Ku beritahu, mustahil. Kau bisa bohongi orang lain, tapi tak bisa bohongi diri sendiri. Nadia Pratama, berhenti berakting. Kau lelah dan ketakutan, bukan? Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi hari itu? Kau tak sengaja membunuhnya, ya? Kalian cuma bertengkar. Kau mendorongnya tanpa sengaja. Karena takut, kau memilih menyembunyikannya. Kau tak merencanakan pembunuhan. Nadia Pratama, jika kau mengaku sekarang, sifat kasusnya akan berbeda. Kau masih punya kesempatan. Nadia Pratama, mengaku akan diringankan, melawan akan diperberat. Ini kesempatan terakhirmu. Sintaku. Anakku yang malang. Saya tidak sengaja. Saya benar-benar tidak sengaja. Hari itu saya hanya bertengkar dengannya. Saya hanya cuma sentuh dia sedikit. Tak disangka, dia langsung terguling dari tangga. Ya ampun, dia mengaku. Benar dia yang mendorongnya. Dia membunuh. Membunuh tanpa sengaja, lalu menyamar. Mengerikan. Lalu Sinta yang asli, dia pasti sudah dibunuh. Aku mengaku. Semuanya aku akui. Diam. Sinta, kuharap kau mau menjual hak cipta desain Ibu Maya padaku. Tidak mungkin. Ini hasil kerja keras seumur hidup ibu mertuaku. Tak mungkin dijual sembarangan ke orang luar. Lupakan saja niatmu itu. Lupakan saja. Kau yang harusnya menyerah. Itu memang milikku. Kalau bukan karena kau, semua ini sudah jadi milikku. Diam. Lepaskan. Ku tahu, itu memang milikku. Pak polisi. Awalnya, saya juga tak percaya. Sinta telah meninggal. Tapi ini, saya temukan beberapa hari ini saat membereskan kamar, tidak sengaja. Di dalamnya, ada sketsa asli desain Sinta. Ada tulisan di sini. Aku rasa, mungkin penting. Dimas. Kau. Nadia Pratama, jika isi sketsa asli desain ini terbukti benar, maka ini akan menguatkan motif pembunuhanmu. Aku yang melakukannya. Aku yang mendorongnya. Dia apa haknya menikahi Dimas? Kenapa dia bisa dapat hak cipta desainmu? Dasar apa? Dia bisa dapat semua ini dengan mudah? Aku tak terima.
Silakan ikut kami untuk diperiksa. Nadia Pratama. Di mana Sinta? Di mana dia sebenarnya? Sinta Wijaya di mana? Dia sudah kubuang, mayatnya di alam liar. Haha. Di mana kau sembunyikan dia? Di mana dia? Sinta Wijaya sudah mati. Dia sudah lama mati. Aku membakarnya. Tulangnya kuhancurkan jadi abu. Mau cari dia? Nanti saja di kehidupan lain. Hahaha. Hahaha. Tidak mungkin. Kau berbohong. Tunggu. Pak Inspektur, bolehkah saya lihat sketsa desain Sinta? Saya ingin melihat apa yang terakhir dia tulis. Kami turut berduka. Nyonya Santoso, Tidak. Tidak. Tunggu. Tulisan di sini bukan tulisan Sinta. Sinta tak akan pernah menulis di pojok kanan bawah. Bagian kosong ini untuk revisi desainnya. Tulisan ini adalah tulisan dia. Meski tulisan ini dipalsukan dengan sangat mirip, nyaris tak bisa dibedakan. Tapi Sinta tak pernah menulis di bagian kosong, pojok kanan bawah, kertas manapun. Tempat itu dipersiapkan khusus untuk memberi ukuran sketsa. Ini kebiasaannya saat mendesain. Ini bukti palsu yang dibuat pria untuk menjebak wanita. Dibuat sangat hati-hati. Astaga. Kenapa dia mau menjebak Sinta Wijaya palsu ini? Mungkinkah pelaku sebenarnya adalah Dimas Santoso? Oleh Dimas Santoso ini dan Sinta palsu ini. Apa hubungannya? Kamu bohong. Ibu Maya, kamu gila ya? Untuk menuduhku. Berani mengarang kebohongan seperti ini? Itu jelas tulisan Sinta. Mata Ibu Maya sendiri yang rabun. Sampai sekarang, semua orang sudah terungkap. Hanya satu orang, dari awal sampai akhir, yang bersembunyi. Kita lupa, Nadia Pratama tak paham Sinta. Bagaimana dia bisa menipu semua orang? Selama ini, teman-teman percaya dialah Sinta. Pasti ada dalang di belakangnya. Dan Dimas Santoso adalah orang yang sangat memahami kebiasaan hidup Sinta. Ini mengerikan sekali. Sinta Wijaya ternyata dibunuh oleh pasangan terdekatnya sendiri. Konspirasi ganti identitas ini, Dimas Santoso adalah pelaku inti. Tidak, dialah otak utamanya. Dialah otak utamanya. Ibu tahu tidak apa yang ibu katakan? Bagaimana ibu bisa menuduh Dimas sebagai pembunuh? Dia sangat mencintai Sinta. Mana mungkin dia melukai Sinta? Ibu Maya, aku tahu, ibu sangat sedih kehilangan Sinta. Aku juga sedih. Tapi ibu tidak boleh kehilangan akal sehat karena sedih. Semua yang ibu katakan ini, pengganti apa, mentor apa, otak utama apa. Ini semua cuma khayalan Ibu Maya belaka. Omong kosong. Sampai sekarang, masih tak mau mengaku? Aku mau mengaku apa? Ibu Maya, ibu seenaknya saja. Langsung bilang, aku otak utamanya. Aku melakukan ini. Untuk apa? Aku tak perlu. Benar. Masa iya Dimas Santoso? Dia tak punya motif. Betul. Dia kan suami Sinta. Bagaimana mungkin menyakiti istrinya? Motif? Motifnya tentu untuk mendapatkan hartaku dan hak cipta desain. Ibu Maya, ibu bercanda apa? Aku satu-satunya anak ibu. Harta ibu.
Nanti kan semua jadi milikku. Ngapain aku ambil risiko dosa besar seperti ini untuk memperebutkan hal yang sudah semestinya milikku? Ini sama sekali tak masuk akal. Iya. Ini tidak masuk akal. Harta keluarganya sendiri, kok harus bunuh orang baru dapat? Mana ada logikanya? Kau perlu ambil risiko. Karena kau tahu, menurut wasiat yang sudah kubuat, setelah aku meninggal, semua uang tunai dan properti atas namaku akan disumbangkan ke lembaga kesejahteraan sosial. Tak satu sen pun untukmu. Sedangkan semua hak cipta desainku akan diwarisi menantuku, Sinta Wijaya. Kamu, Dimas Santoso, sebagai anak angkat, tak akan mendapat harta bernilai apapun. Inilah motifmu. Kamu butuh dana besar untuk menutupi utangmu dari investasi gagal di luar negeri. Adapun hak cipta desainku, kurasa yang membutuhkannya adalah dia, Nadia Pratama. Nadia Pratama, meski putri keluarga Pratama, kemampuanmu biasa saja, selalu tak dihargai. Kamu sangat ingin membuktikan diri. Hak cipta desainku dan kehormatannya adalah batu loncatan terbaikmu. Dimas, apakah yang ibu katakan benar? Apa kau benar-benar membantu wanita ini membunuh Sinta? Tidak, bukan. Ibu demi Sinta, sampai anak angkat yang ibu besarkan bertahun-tahun, juga mau difitnah? Apa yang dikatakan Maya Santoso benar? Semua ini ternyata direkayasa oleh anaknya sendiri. Benar, orang mati demi harta, burung mati demi makan. Kejam sekali. Fitnah atau fakta? Dengarkan rekaman ini, maka kau akan tahu. Kau sudah pulang lama. Kapan sih ibumu mau berikan hak cipta desainnya? Aku sudah tak sabar. Jangan-jangan ibumu sama sekali tak berniat memberikannya padamu? Dia pasti maksa kau nikahi. Si cantik itu. Mana mungkin? Aku satu-satunya anak ibu. Sinta. Dia cuman wanita cantik yang tak tahu apa-apa saja. Kalau benar tak bisa, kita bertindak dulu saja. Tidak, tunggu dulu. Belum saatnya. Rekamannya ada di sini. Buktinya kuat dan nyata. Dimas Santoso adalah otak utamanya. Ini bukan anak angkat. Ini jelas. Brengsek kecil. Sangat mengerikan. Kamu tak menyangka, Sinta biasa merekam inspirasi desain. Jadi, kau bawa Nadia Pratama ke kamar kalian tanpa ragu. Ungkapkan rencana kalian. Dimas Santoso, masih ada apa lagi yang bisa kau katakan? Katakan, di mana Sinta? Bicaralah sekarang. Mungkin hukumanmu bisa dikurangi. Ini kesempatan terakhirmu. Cepat katakan, Dimas. Apakah ini benar? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Hal-hal keji seperti apa? Hahaha. Baiklah. Kalau kalian ingin tahu, akan ku beritahu. Aku demi uang. Kenapa semuanya kau berikan pada Sinta? Aku berusaha berinvestasi. Hanya ingin kau lihat kemampuanku. Tapi uangmu lebih baik disumbangkan ke panti sosial daripada bantu aku lunasi utang. Apa 182,4 miliar rupiah perusahaan habis semua, manis kecil? Untuk apa kalian? Direktur Dimas Santoso, dan utangmu 182,4 miliar rupiah sudah hilang. Sekarang Tuan Gunawan terus menagih. Tidak, ini tak mungkin. 228 miliar rupiah? Di mana aku cari uang sebanyak itu? Sinta, tolong aku. Bantu aku mohon pada ibu. Pinjamkan aku dulu. Kalau tak bisa bayar, nyawaku taruhannya. Dimas, ini bukan pertama kalinya. Kau sudah menghabiskan uang perusahaan luar negeri? Semuanya. Aku tak bisa biarkan kau menghabiskan dana ibu. Juga! Sinta, ini terakhir kalinya. Asal kau minta, ibu pasti setuju. Dimas, aku tak mau kau terus-terusan salah langkah. Tiga 30 tahun. Kami tumbuh bersama.
Aku perhatian penuh padanya, tapi dia tega melihatku menuju kematian. Padahal cukup satu kata. Satu kata bisa selamatkan aku, tapi dia tinggalkan aku. Semua ini, dia yang salah duluan. Sinta, tolong aku. Aku benar-benar buntu total. Itu uang jerih payah, Ibu. Aku sama sekali tak akan memberikannya padamu. Kak Dimas, kenapa sih terus-terusan kejar perempuan kusam itu? Apa yang kau mau bisa kuberi, termasuk melunasi utangmu. Asal kau bantu aku dapatkan hak cipta desainer Maya Santoso. Nanti seluruh keluarga Pratama akan dari milikku. Apalagi cuman 182,4 miliar rupiah ini. Benar. Aku berselingkuh dengan Nadia Pratama. Tapi apa salahnya? Sinta yang tolak aku duluan. Nadia Pratama. Dia bisa bantu aku, lunasi utang 228 miliar rupiah. Dia bisa buat aku hidup. Cinta pria wanita. Apa salahku? Dengar. Aku tak bunuh Sinta. Dia yang dorong Sinta jatuh dari tangga. Diam. Lepaskan aku. Ku beritahu, itu memang milikku. Halo Dimas. Aku di tangga, aku bunuh orang. Gimana ini? Aku tak mau masuk penjara, Dimas. Aku tak sengaja, sungguh. Tak sengaja. Aku bisa urus mayatnya. Tapi, aku minta 30% saham keluarga Pratama. Ya. Aku demi uang. Karena uang bisa lunasi utangku. Karena uang bisa selamatkan aku. Uang, itulah segalanya. Dimas Santoso, jangan banyak bicara. Kau takkan sempat. Tak ada jalan mundur lagi. Katakan, di mana mayat Sinta? Hahaha. Baiklah. Dengar. Dia sekarang ada di kamar jenazah rumah sakit. Terbaring dingin dalam kantong jenazah. Tapi, kau tak akan pernah lihat dia hidup lagi. Takkan pernah? Hahaha. Aku kasih tahu satu rahasia lagi. Saat kubopong dia turun, waktu itu, dia sebenarnya masih bernapas. Belum putus napas. Hahaha. Dia bahkan tatapku seperti itu. Dia panggil namaku. Ya ampun. Sinta Wijaya awalnya tak mati. Dia yang membunuhnya. Kejam sekali. Kenapa tak mati saja cepat? Kenapa tak mati dengan cepat? Harus ku buat. Harus ku selesaikan. Nyawanya sendiri. Ibu, Dia bisa tenang lihat aku mati. Kenapa aku tak boleh bunuh dia? Dialah penghalangku. Memang pantas dia mati. Dimas. Dimas. Tolong aku. Tolong aku. Aku tak akan bilang siapa-siapa. Warisan akan kuberikan semua padamu. Semua untukmu. Dimas. Dimas. Jangan
Ya, ya. Pantas dia mati. Memang pantas. Aku yang tutup mulutnya sampai mati. Hahaha. Dia ingin aku mati. Dia juga harus mati. Binatang. Kau binatang. Apa salahku? Apa salahku? Kau tak punya hati nurani. Sangat mengerikan. Masa ada pria sejahat ini? Lagi pula aku bisa ubah dia. Jadi Sinta yang patuh. Yang persis sama. Dengan begitu, dia takkan pernah mengkhianatiku selamanya. Selalu jadi anak baik, tinggal di sampingku, lakukan yang kukatakan. Semua ini harus berakhir. Maya Santoso, kamu, ini semua salahmu. Kamu yang sebabkan semua ini. Kamu selalu sok benar. Kamu selalu merendahkanku. Dari awal sampai akhir, kamu selalu mengganggu. Kau seharusnya sudah mati. Kubunuh kau, kubunuh kau. Jangan halangi, kubunuh. Dia, Maya Santoso. Kau takkan lihat Sinta lagi. Takkan pernah? Wahahaha. Hahaha. Ditemukan. Sinta. Sinta, maafkan Ibu. Ibu terlambat. Ibu gagal lindungimu. Sinta. Terima kasih. Selama ini. Tak pernah mengeluh pada nenek sakit ini. Ibu Maya, apa yang ibu katakan ini? Saya akan selalu menemani. Ibu takkan pernah meninggalkanmu. Sinta. Kau bilang akan temani ibu selamanya. Sekarang, kenapa malah membuat ibu kehilanganmu? Sinta. Bangunlah. Bangun dan lihat. Ibu Sinta, Sinta. Mohon tabah. Kami perlu lakukan pemeriksaan awal pada jenazah. Untuk konfirmasi detail. Korban meninggal tampak menggenggam sesuatu di tangannya. Mungkin reaksi tubuh sebelum meninggal. Apa ini? Sinta ternyata hamil. Kenapa kau sebodoh ini? Kenapa mau bantu binatang itu? Lunasi utangnya? Kenapa? Datang lihat aku mati? Atau mau dengar menantumu Sinta sebelum mati tinggalkan pesan buat lebih banyak tuduhan? Bukan. Lalu untuk apa kau datang? Ku beritahu. Aku tak bersalah. Apa salahku? Aku hanya buat kesalahan yang semua pria bisa buat. Semua gara-gara Sinta.
Kalau dia mau bantu aku, mau merendahkan diri, dia takkan sampai begini. Sungguh disayangkan. Seharusnya aku bunuh kau juga. Jadi kita bisa bertemu di bawah tanah. Berpura-pura mesra dengan menantu. Dimas Santoso, kau selalu sok tahu? Terus bilang, Sinta tak bantumu. Dia pantas mati. Tapi, di detik terakhir hidupnya, dia pun tak memilih untuk tinggalkanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Dia kan justru sangat ingin aku mati. Dia tak pernah berniat untuk kuasai sendiri apapun yang ibu beri. Dia selalu pikirkanmu. Sinta, ini surat wasiat ibu. Semua uang dan properti ibu disumbang ke panti sosial. Sedangkan hak cipta desain, ibu serahkan padamu. Ibu yakin dengan kemampuanmu. Pasti bisa membuatnya, tunjukkan nilainya, dan meneruskannya. Ibu, seharusnya ibu serahkan ini pada Dimas Santoso. Dia sudah menjalankan perusahaan luar negeri dengan sangat baik. Pasti bisa mengembangkannya dengan gemilang. Ibu tahu. Tapi Dimas Santoso, dia pengusaha. Dia tak paham ini. Ibu berikan hak cipta padamu. Karena ibu harap kau bisa meneruskan karya hati ibu ini. Untukmu, aku lega. Anakku sayang. Pokoknya, aku serahkan padamu. Terserah caranya. Aku tak ikut campur. Bahkan, di saat-saat terakhir hidupnya, masih berusaha tutupi lubang utangmu. Bayar utangmu. Sayang, mari kita bantu ayah untuk terakhir kalinya ya. Halo. Selamat siang. Saya ingin menarik semua tabungan, termasuk semua bunganya. Begitu keluar dari rumah sakit, aku buat surat wasiat baru. Sinta, semua yang ibu rugikan akan ibu ganti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Ini semua karanganmu, benar kan? Pasti kau menipuku. Dia kan... Dimas, kau takkan pernah dimaafkan Sinta. Jangan bohongi diri. Di dalam neraka buatanmu ini, bertaubatlah. Tidak, Maya Santoso, kau sudah tahu ya? Sebelum pernikahan dimulai, kau sudah berakting. Sengaja mengacau pernikahan. Sengaja memojokkan Nadia Pratama. Benar kan? Kau sudah menyiapkan jebakan. Selangkah demi selangkah, menggiringku masuk. Benar kan? Kau sudah tahu. Kau terus menyiksaku. Dari awal kau sudah mempermainkanku. Benar. Aku memang ingin kau bayar konsekuensinya. Kau kira aku rusak pesta? Hanya karena Sinta berubah? Kau pikir orang tua Sinta akan diam saja? Lihat anaknya dihina? Sinta Wijaya dan ayahnya, Budi Wijaya, dikonfirmasi memiliki hubungan biologis orang tua dan anak. Menurutmu,
Kalau aku tak punya bukti kuat, mungkin aku berani. Mungkin aku kejar sampai ke pameran. Terima kasih, Ibu. Saya sangat suka. Saya akan ganti sekarang. Karena aku diberi kesempatan untuk hidup kembali. Aku harus ungkap kebenaran. Halo. Ada yang aneh dengan Sinta akhir-akhir ini? Aku rasa Sinta ini sangat mencurigakan. Ada sedikit. Akhir-akhir ini Sinta, seperti orang lain. Aku curiga dia bukan Sinta yang asli. Aku ingin kalian bantu buktikan. Kau kira dengan Nadia Pratama menyuruhku jatuh dari panggung dan masuk rumah sakit? Aku cuma bisa menunggu mati. Di ranjang rumah sakit? Justru hari-hari itu memberiku kesempatan untuk menyelidiki. Aku tahu kalian mungkin sulit menerima. Lihatlah ini semua. Ini yang kudapatkan. Wanita di sini bernama Nadia Pratama. Dia operasi plastik untuk meniru wajah Sinta. Menggantikan identitas Sinta. Di pernikahan lalu, mereka mendorongku dari panggung. Itu justru membuktikan mereka punya rasa bersalah. Kalau di sampingku bukan Sinta, lalu di mana Sintaku? Sinta yang asli. Aku curiga. Sudah jadi korban. Karena itu, aku mengundang kalian. Harap kalian membantuku. Apa? Sintaku sudah meninggal? Sintaku. Baik. Maya, katakan, apa yang harus kita lakukan? Beberapa hari lagi, aku akan menyuruh Melati ambil rambut kalian untuk tes DNA. Jika wanita itu berusaha mengutak-atik sampelnya, jangan kalian halangi. Dia pasti tak tahu jati diri Sinta. Jika dia benar-benar berbuat curang, itu justru bukti kalau dia palsu. Tapi, kalau ini Sinta yang asli, lalu kita lakukan ini, bagaimana hidup Sinta nanti? Bagaimana caranya? Percayalah padaku. Ikuti aku. Di pameran desain nanti, paksa si Sinta palsu itu. Mengaku jujur. Untuk Sinta, kita tuntut keadilan. Sinta, ibu pasti ungkap kebenaran. Buat mereka semua bayar. Nadia Pratama sejak kecil tak dihargai keluarganya. Hidup dalam tekanan terus. Karakter dia sangat rendah diri dan haus pengakuan. Kecurigaan atas identitasnya di pernikahan hampir membuat dia emosinya meledak. Maka pertanyaan apapun tentang identitasnya nanti akan memberinya pukulan lebih berat, membuatnya benar-benar tak terkendali. Tapi saya ingatkan, jika gagal, tindakan Anda ini juga bisa jadi kejahatan. Mungkin akan merusak nama baik Anda dan nilai karya terdampak. Nama baik, karya, tak kuhiraukan. Aku cuma ingin tahu kebenaran sebenarnya dari semua ini. Sekarang, semua sudah berakhir. Mari kita kembali ke pertanyaan awal di masa Santoso. Orang yang kau bunuh adalah orang yang hanya beberapa jam sebelum kau hendak mendorongnya ke jurang, masih berusaha membantumu menutupi lubang utangmu. Yang kau bunuh adalah wanita yang paling mencintaimu di dunia ini, satu-satunya yang mengandung anakmu, dan berulang kali membantumu. Kau tak akan pernah mendapat maaf dari Sinta. Hiduplah selamanya. Di bawah bayang-bayangnya. Dimas Santoso, kau pikir Nadia Pratama hamil akan memberimu harapan bebas? Lupa ku kabarkan, harapan barumu Nadia Pratama sama sekali tidak hamil. Dari awal sampai akhir, kau hanya alatnya untuk merebut hak cipta.
Apa ibumu sama sekali tak berniat memberimu hak cipta desain? Dia pasti ingin kau menikahi. Perempuan kusam itu. Naik posisi keluarganya. Dulu, kupikir mengangkatmu adalah keputusan terbaikku. Tapi sekarang kulihat, aku salah. Dimas Santoso, dalam dirimu, kau adalah lubang tanpa dasar yang serakah dan egois. Jika aku tak bisa mengubahmu, biarkan semuanya. Kembali ke titik awal. Semua yang kau alami sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku hanyalah tangan yang mendorongmu ke jurang. Dan jurang itu kau gali sendiri. Langkah demi langkah. Introspeksilah. Sinta. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Sinta, ibu datang menjengukmu. Ibu salah. Salah besar? Aku tak seharusnya setuju, Dimas. Kelola perusahaan di luar negeri. Kalau tak begitu, semua ini tak akan terjadi. Kau pun takkan pergi dengan sengsara. Takkan juga sendirian dan sepi terbaring di sini. Aku sendiri yang dorong Dimas ke jurang kehancuran. Dan secara tak langsung bunuh kau. Aku tahu. Aku tahu sekarang apapun kataku sudah terlambat. Tapi Sinta, ibu tetap ingin bilang padamu, maaf. Maaf Sinta. Bagaimana Ratna? Setelah pameran, Ratna terlalu sedih, gejala somatisasi parah. Terpaksa dirawat di rumah sakit. Maya, jangan terlalu menyalahkan diri. Siapa sangka keadaan akan jadi begini. Jika Sinta di alam baka, dia pasti tak akan menyalahkanmu. Sinta. Kau lihat? Mereka semua sudah dihukum setimpal. Terdakwa Dimas Santoso bersalah membunuh berencana dengan cara sangat kejam, kejahatannya sangat parah, dampak sosialnya sangat besar, dihukum mati, segera dieksekusi, hak politik dicabut seumur hidup. Sinta, lihat. Wanita yang meniru dirimu ini, sisa hidupnya akan ia habiskan dalam penjara untuk menyesal. Terdakwa Nadia Pratama terbukti melakukan pembunuhan berencana, dihukum penjara seumur hidup, segera dieksekusi, hak politik dicabut seumur hidup. Terdakwa Maya Santoso membujuk dan memaksa saksi, membuat onar, sudah bersalah, dihukum penjara 6 bulan, masa kedua 1 tahun. Sinta, semuanya sudah berakhir. Di sana, kau bisa tenang beristirahat. Ini ditemukan Ratna di kamar Sinta. Untuk waktu yang lama. Setiap malam Sinta
pulang ke rumah, langsung bersembunyi di kamar, coret-coret. Kupikir ini yang ingin dia tinggalkan untukmu. Ini adalah gaun yang dirancang khusus untuk Nyonya Maya Santoso. Beliau tak pernah menikah, namun bagaikan bunga prem. Anggun dan tangguh, saya berharap di pernikahan saya dan Dimas nanti, beliau juga bisa mengenakan busana pengantin yang melambangkan kesempurnaan ini, agar hidupnya bertambah lengkap tanpa penyesalan. Ibu, sepanjang hidup ibu, hanya sibuk mendesain gaun pengantin. Untuk orang lain, menciptakan begitu banyak keindahan. Tapi lupa pada diri sendiri. Bahwa ibu masih kekurangan. Satu gaun yang paling penting. Bodohnya, ibu sudah tua begini. Masih kurang apa lagi? Ibu sudah punya segalanya. Terutama, punya menantu sebaik kamu. Lebih dari sukanya ibu pakai baju apa pun. Ibu, saya hanya merasa ibu masih butuh satu gaun pengantin. Sinta, ibu terima. Ini hadiah terbaik. Paling berharga. Yang ibu terima